Menerima situasi. Prinsip menerima situasi ini mungkin bagi beberapa orang, misalnya yang banyak terpengaruh pandangan-pandangan tentang progres tadi, yang punya wawasan bahwa hidup ini linier, semakin maju, prinsip ngelemi kahanan ini mungkin dianggap prinsip yang pasif, tidak bisa maju. Tapi sebenarnya maksudnya bukan kok orang itu tidak boleh maju atau tidak mau maju. Tapi orang itu pertama-tama harus menerima situasi yang dihadapinya saat ini. Maju tapi tidak menerima situasi yang dihadapi saat ini, yo. Seringkali produk-produk, mungkin pikiran, mungkin budaya, mungkin gagasan yang dihasilkan jadinya tidak nyambung dengan identitas kediriannya. Tidak cocok. Untuk bisa seseorang itu maju kan harus jelas di mana dia berdiri, harus menerima situasi tempatnya berdiri. Baru kelihatan kita ini maju atau mundur. Tapi kalau orang tidak ngelemi kahanan, tidak menerima situasinya sekarang, susah kita membaca ini orang maju apa mundur, apa setback. Ini yang mungkin menurut saya jadi akar kritiknya beberapa tokoh terhadap peradaban modern. Jadi melupakan kondisi nyata, khususnya kondisi mental spiritual dirinya. Sehingga yang material maju, tapi kemudian yang mental spiritual jadinya mundur. Oke, baik. Nah, cokro manggilingan atau ngelemi kahanan yang jadi perwujudan prinsipnya cokro manggilingan ini ada kalimat yang saya suka dari Ki Ageng Surya Mentaram itu yaitu saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi mengalami apapun yang memang sudah kenyataan dalam hidup kita, ya memang sudah terjadi begitu, harus kita terima. Saiki, sekarang, ning kene, di sini, ngene, seperti ini, aku gelem, aku mau. Jadi apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, pertama-tama kalau bahasanya Nietzsche, filosof barat populer yang terkenal sekali itu ada istilah jasahen. Jasahen itu mengiyakan hidup. Itu sama dengan menggelemi kahanan ini. Jadi apapun peristiwa, apapun situasi yang kita hadapi, iyakan dulu. Wong ya memang faktanya begitu. Kenyataannya begitu. Baru setelah itu ingin kita perbaiki kah? Ingin kita kembangkan kah? Ingin kita lebih maju lagi kah? Ya monggo. Tapi tetap pertama-tama harus ngelemi kahanan. Saiki, di sekarang. Jadi tidak usah nunggu nanti besok-besok atau hidup di masa lalu kemarin-kemarin. Ya wis kenyataannya sekarang apa? Neng kene itu di sini. Jadi yo kalau saiki itu waktu, ning kene itu ruang. Nggak usah bingung mencari rujukan kemana-mana ya wis. Diri kita sendiri ning kene di sini, di situasi sekeliling kita sendiri. Ngene, ngene itu ngomong kondisi, situasi, modenya seperti ini. Aku gelem itu aku mau. Misalnya teman-teman mungkin membaca berita, wah orang Indonesia ini kok semakin ngamuan ya, semakin tersinggungan ya. Wah, teman-teman kita sekarang itu kok tambah cerewet ya, meskipun lewat medsos. Wah, tetangga-tetanggaku kok tambah egois ya, tambah susah untuk diajak hidup bersama-sama ya. Misalnya kita ngalami situasi macam-macam. Itu ya kita iyakan dulu. Memang kenyataannya begitu. Banyak orang
tidak mau menerima kenyataan, membuat-buat alasan, mencari-cari dalih dari kenyataan, sehingga akhirnya dia malah salah memahami situasi, salah memahami kenyataan. Kalau kita salah memahami situasi, salah memahami kenyataan, tidak menerima kenyataan yang terjadi, ya sulit kalau kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Oh iya Pak, kehidupan di tempat saya itu sekarang sudah mulai agak egois. Rasa kebersamaannya kurang. Nah, ya berarti terus gimana cara kita menyikapi itu biar lebih baik kan gitu. Tapi kalau sejak awal kita bikin dalih, misalnya, oh enggak kok Pak, itu kelihatannya saja, enggak rukun. Aslinya ya rukun kok Pak. Kalau dulu ngobrolnya itu pakai nongkrong-nongkrong di luar bersama, sekarang pakai medsos Pak. Kalau dulu temannya sedikit, hanya kiri kanan, sekarang temannya sedunia Pak. Jadi tiap hari itu medsosan, tiap hari Twitteran, tiap hari IG-an. Jadi lebih luas Pak. Enggak bisa yang kayak gitu disebut enggak rukun. Nah ya, cuma kan secara kenyataan harus diakui ketika orang sibuk dengan gadget ya kedekatan secara fisik, kebersamaan secara fisiknya berkurang dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, ini diterima dulu, baru nanti dicarikan solusi, dicarikan perbaikan. Oh iya Pak, sekarang orang-orang itu gampang ngamuk, gampang marah, baperan Pak, mudah tersinggung sekarang. Kita salah ngomong sedikit bisa dilaporkan. Nah, ya diterima saja situasinya memang begitu. Setelah itulah terus solusinya gimana? Nanti kan ada perbaikan. Disitulah gunanya ngelemi kahana. Banyak yang tidak terima. Ya hidup kita ya ada baiknya tapi juga ada buruknya apapun itu. Maka kalau ada saudara kita, teman kita menyebut-nyebut buruknya ya ndak harus kesusu ditolak. Siapa tahu itu memang kenyataannya begitu. Kita terima kemudian kita perbaiki. Jadi ini tidak harus diartikan kritik barat tadi, misalnya, oh ini pasif, ini tidak aktif. Tidak, justru terukur tindakannya, tidak asal maju. Inilah gunanya ngelemi kahanan. Makanya nanti di masyarakat Jawa itu ada istilah tadah, peradah, dan orawek. Tadah itu tidak meminta apapun. Tidak meminta itu maksudnya bukan tidak punya keinginan, tapi tidak banyak menuntut. Mensyukuri apa yang sudah dicapai. Orang bersyukur itu biasanya yang tidak mengeluh, tidak menuntut. Itu tadah. Menerima tadi, ngelemi kahanan. Tapi juga tidak diam. Selanjutnya ada perada. Perada itu mau repot untuk perbaikan sesama, untuk menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, nyumbang ilmu, nyumbang harta untuk kehidupan sesama. Itu namanya perada. Jadi setelah menerima tadah, kemudian perada. Jadi tidak ada hubungannya dengan malas atau pasif. Justru dengan potensi yang sudah diakui, dimiliki saat ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik, meskipun itu repot, meskipun itu capek, meskipun itu kehilangan. Itu namanya perada. Jadi ikhlas memberi. Dan yang ketiga, ora wegah. Ora wegah itu ndak males, ndak segan, ndak enggan, tidak menunda-nunda, ndak milih-milih ketika akan melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya rebahan, ngerti ribuan jutaan konsep kebaikan, ngerti ratusan hikmah kebijaksanaan, kalau tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, kalau kita hanya wegah saja, males, menunda-nunda, menunggu-nunggu besok saja, nanti saja, atau milih yang enak-enak saja, itu juga namanya wegah. Belum disebut terpuji.
Yang terpuji itu ya tadah, pradah, ora wegah. Jadi setelah tadah menerima kahanan, gelemi kahanan, setelah itu pradah, mau repot, ikhlas memberi untuk sesama, dan yang ketiga, ndak males, ndak enggan, tidak menunda-nunda, tidak memilih-milih. Saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Ini penerjemahan cokro manggilingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terima situasi kita hari ini, kita bergerak dalam prada sehingga roda terus akan berputar. Oke, dalam tradisi falsafah hidup Jawa ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah, dan dinamis, apa yang harus kita pedomani? Ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan. Yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah Triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Prinsipnya apa? Bagaimana cara kita menguasai? Cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok, Pak. Masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya. Ya, berarti buahnya keliru-keliru itu kan engkau rasakan sekarang. Maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang. Itu prinsip pertamanya itu. Ya, nyambung dengan prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua, yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Ini sama. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, ya siap-siap menerima hasilnya di masa depan. Itu kalau diringkas dengan satu kata, Triwikromo itu menaklukkan masa lalu, masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu, memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan. Inilah cara kita menaklukkan 3 masa. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Berarti kita tidak belajar dari masa lalu, apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Nah, itu berarti ya kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas,
Muslim itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin. Dan hari besok lebih baik. Harus kita pastikan lebih baik dari hari ini. Tidak boleh sama saja. Kalau sama saja kita disebut orang yang rugi. Dan kalau lebih jelek, kita disebut orang yang terlaknat. Maka ayo hati-hati mengelola masa, mengelola waktu. Waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat, tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan. Mari kita taklukkan lewat Triwikromo dengan cara tidak sembrono. Kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan. Jadi ini rumus pokoknya menghadapi cokro manggili. Oke, kita lanjutkan. Di atas bumi ini dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun kadang memang tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya atau susah dan celaka selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Ki Ageng Suryo Mentara, mbok yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh. Tidak suka atau menolak sesuatu boleh. Tapi tidak harus semati-matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. Atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai, terus hidupmu bahagia terus gitu. Tidak begitu. Hidup tetap akan siklus, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang kita kan begitu, pokoknya Pak, kalau saya diterima jadi PNS ini misalnya ya, wah sudahlah selesai hidup saya Pak, sudah bahagia terjamin sampai anak-anak cucu nanti. Atau kalau saya berhasil menikahi dia, Pak, sudah. Hidup saya mesti tidak ada susahnya. Senang, terus bahagia, terus. Atau kalau saya punya uang 10 miliar saja, Pak, pasti hidup saya itu ketawa terus. Nggak ada sedihnya sama sekali. Kita kan sering punya rasa seperti itu. Atau menolak. Wah, pokoknya jangan dengan teman saya itu deh, Pak. Saya akan mati-matian menghindar. Karena teman saya itu tidak cocok sama saya. Saya benci sekali sama dia. Semoga dia, kita akan menolak mati-matian. Janganlah Pak kalau kerja di sana itu menurut saya kita nolak mati-matian. Janganlah Pak kalau menikah dengan dia Pak, saya sudah lama tidak suka dengan perempuan seperti itu, bukan tipe saya. Terus kamu tolak mati-matian. Itu kan kebiasaan kita begitu. Pak Ki Ageng Suryo Mentara mengingatkan Mbok yo jangan begitu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan mencari atau keterlaluan menghindari. Seolah-olah kalau berhasil yang engkau cari, hidupmu bahagia selamanya atau sebaliknya. Kalau tidak berhasil menolak yang engkau benci, hidupmu susah selamanya. Tidaklah. Hidup itu akan selalu gilir berganti antara senang dan susah. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang orientasi hidup masyarakat Jawa,
dengan memedomani cokro manggilingan. Sekarang kita lanjutkan prinsip-prinsip hidup, sikap-sikap konkret ideal masyarakat Jawa sesuai dengan falsafah cokro manggilingan. Jadi ini setelah ini kita lihat prinsip-prinsip apa saja, kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup seperti apa saja yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Ya tentunya secara ideal. Secara ideal itu maksudnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa itu seperti ini. Bahwa dalam perwujudannya, manifestasinya hari ini, falsafah-falsafah, prinsip-prinsip kebijaksanaan-kebijaksanaan yang rasanya luar biasa ini perlahan-lahan mulai terkikis, ya tanggung jawab kita semua untuk melestarikan, mempertahankan, mengkontekstualkannya kembali dengan kehidupan kita di masa kini. Oke, bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Suryo Mentara mungkin masih ingat istilah mulur dan mungker. Jadi menurut Ki Ageng Suryo Mentara, rasa hidup manusia sedunia ini sama saja. Yakni pasti sebentar senang, sebentar susah. Sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali. Tidak mungkin, kecuali orang yang tidak mau bersyukur. Jadi selalu hidup itu naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, itu kali banyak saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya senang susah, lama, cepat, berat, ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa. Cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak, ada orang yang senangnya punya uang banyak, ada orang yang senangnya kalau ibadah, ada orang yang senangnya kalau rekreasi. Kalau ini beda-beda. Tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Ageng Surya Mentaram, kalau kita sadar seperti ini, yo hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasut, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja. Engkau iri apa sih pada saudaramu? Mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu. Kita hidup ini sama saja, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada fase pasang, ada fase surut. Jadi hidup ini mari kita sikapi biasa saja, santai saja kalau bahasanya anak-anak hari ini slow way, karena semua orang sama saja. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu yang kalau ini yang teori mulur mungker tadi dari Ki Ageng Surya Mentaram untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya hidup ini kita awali, kita punya cita-cita. Kemudian cita-cita kita tercapai. Akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang. Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai, biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya,
Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik, misalnya. Tercapai, kan kita senang. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya senang, sekarang mulai mulur. Ketika mulur, mungkin tidak tercapai. Jadi senengnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai dia jadi sedih. Ketika keinginan tidak tercapai dia sedih. Sedih itu akhirnya apa? Mungkret. Mungkret itu yang tadi standarnya 100 sekarang diturunkan jadi 50. Misalnya tadi kita kitanya pingin dapat pekerjaan yang memadai, nggak dapat-dapat, akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang, itu namanya mungkret. Misalnya, sudahlah Pak, nggak harus pekerjaan yang apa-apalah, yang penting ada pekerjaan saja, saya punya penghasilan saja, sudah bersyukur kok Pak. Nah, ketika mungkret berkurang, akhirnya tercapai. Wong ya asal nggak males saja kan pekerjaan banyak. Ketika tercapai, seneng. Ketika sudah seneng kan terus mulur lagi. Masa sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi, mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi. Akhirnya sedih. Ketika sedih, mungkret lagi. Menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut, tercapai. Terus seneng. Ketika seneng, berkembang keinginannya. Mulur. Tidak tercapai. Akhirnya sedih. Menyusut. Ketika menyusut, tercapai. Hidup ini ya siklus antara seneng dan susah. Dinikmati saja prosesnya perjalanan. Nah, ini nasihat dari Ki Ageng Surya Mentara. Berhadapan dengan alam semesta, kita dituntut untuk memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini kalau diterjemah secara letterlek, memperindah keindahan dunia. Dunia ini apa adanya sudah indah. Kehadiran kita di muka bumi semoga menambah indah, memberi arti dalam hidup. Nah, itu memayu hayuning bawon. Jadi berhadapan dengan alam, jangan kita justru jadi variabel perusaknya, tapi sebaliknya kita menjadi unsur yang memperindah. Ketika kita hadir, alam yang semula indah, jadi tambah indah. Itu memayu hayuning bawon. Alam yang kelihatannya biasa-biasa saja ketika kita hadir, jadi luar biasa. Nah, itu kemampuan kita memayu hayuning bawono. Bawono itu dunia dan segala isinya. Caranya bagaimana? Ya memayu hayuning bawono itu caranya dua. Menanamkan kebaikan. Dan yang kedua, mengendalikan diri agar tidak melakukan kerusakan, mengendapkan nafsu agar lebih terkendali. Jadi caranya dua, ada cara yang pasif, ada cara yang aktif. Cara yang pasif itu mengendalikan diri untuk tidak merusak. Cara yang aktif itu mewarnai dunia ini, mewarnai bumi ini dengan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang bisa kita wujudkan. Itulah memayu hayuning bawon, memperindah keindahan dunia. Ya tentu saja untuk memayu hayuning bawono, untuk sangkan paraning dumati, kita butuh ilmunya. Jadi ilmu ini nanti vital. Jangan sampai saya itu ndak kok Pak, ndak ingin menghancurkan dunia ini. Malah yang saya lakukan itu memperbaiki. Tapi ketika ilmunya kurang, jangan-jangan yang kita sebut memperbaiki itu malah merusak. Kehadiran kita jadi variabel, jadi unsur yang justru mengacaukan dunia.
Ini orientasi yang kedua sebagai manifestasi dari cokro manggilingan adalah memayu hayuning bawana. Kalau tadi kesadaran bahwa akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, sehingga hidup kita harus tidak terlena, harus selalu waspada, tidak mudah menyia-nyiakan waktu untuk senang-senang saja karena kita punya misi sangkan paraning dumati. Yang kedua ini memayu hayuning bawana. Kehadiran kita yang sebentar, usia manusia itu kan tidak panjang. Sepanjang-panjang usia kita paling berapa sih? Itu kan berarti sebentar. Kehadiran kita yang sebentar ini semoga menambah indahnya dunia yang sudah indah. Ini memayu hayuning bawana. Oke. Baik, yo ini kalau mau kita tambah penjelasannya, ini bisa berhubungan dengan etika, bisa berhubungan dengan teologi, bisa berhubungan dengan ekologi tentang lingkungan, bisa juga berhubungan dengan antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga politik. Bagaimana kita mengembangkan sistem politik, kehidupan politik yang memayu hayuning bawana. Bagaimana kita mewujudkan hidup berbudaya yang memayu hayuning bawana. Bagaimana kita membentuk kosmos, kita menyikapi kehadiran kita di alam semesta yang memayu hayuning bawana. Inilah prinsip-prinsip dasar kehidupan Jawa yang antara lain bersumber dari falsafah cokro manggilingan. Di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumati. Jadi darinya menuju kembali kepadanya. Kalau dalam Islam teman-teman yo kenalnya innalillahi wa inna ilaihi roji. Jadi memedomani cokro manggilingan itu kita harus selalu sadar ilaihi rojiun. Ini di sesi muhasabah kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar. Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita akan berputar lagi kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Itu kalau dalam budaya Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumati. Hidup ini, kalau menurut Sunan Kalijogo kan diibaratkan seperti orang ke pasar. Kalau kita ke pasar itu ya berangkat ke pasar pagi-pagi kan nanti sebentar kemudian kan kita pulang lagi. Kalau sudah mendapat apa yang kita butuhkan. Dari rumah menuju pasar dan nanti balik lagi ke rumah. Dari Allah, kemudian kita hidup di dunia, nanti kembali lagi kepada Allah. Dan itu tidak lama. Di Jawa dikenal ungkapan hidup itu, urip itu prasasat koyok wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang yang mampir sebentar untuk minum. Jadi pastinya dia jangkanya sangat pendek dibandingkan alam yang lain. Tadi ada alam wusono tadi. Oleh karena itu, karena hidup ini hanya pendek sebentar, kita harus hati-hati. Jangan sampai kehabisan waktu. Kalau tadi misalnya analoginya hidup itu untuk mampir ngombe, cepet-cepet ngombe. Kalau analoginya untuk belanja di pasar, segera kita beli kebutuhan kita untuk yang kita butuhkan di rumah. Jangan sampai waktu kita habis, kita belum sempat minum. Transit sebentar di dunia, lupa yang kita butuhkan apa. Jadi itulah
Sangkan paraning dumadi, kita ini berproses dari Allah menuju Allah lagi, dari Tuhan kembali kepadanya. Dulu zaman saya naik bis antar kota, itu kan sering ada fase transitnya. Di situ orang ke toilet, kemudian makan. Nah, itu saya membayangkan ya seperti ke pasar tadi, hidup di dunia ini seperti orang transit saat kita melakukan perjalanan panjang. Di situ ya cepet-cepet ke toilet, cepet-cepet minum, kalau butuh makan, cepet-cepet makan. Setelah itu balik lagi ke base, melakukan perjalanan ke tujuan yang memang kita tuju. Ya kayak kalau sekarang lewat tol ya berarti hidup di dunia ini seperti mampir sebentar di rest area. Segera kita penuhi kebutuhan kita dan berjalan kembali. Jangan sampai kita melalaikan kebutuhan kita, kemudian waktunya habis, keperluan perjalanan kita tidak terpenuhi. Apalagi terus lupa kalau kita harus melanjutkan perjalanan. Asik di rest area saja, tidak keluar-keluar dari situ. Nah, ingat-ingatlah hidup ini sangkan paraning dumadi. Dari Allah kembali ke Allah. Putarannya pasti nanti ke situ. Berarti apa? Ayo siap-siap. Ayo memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk ketemu yang sejati. Ini pedoman pertama. Manifestasi dari cokro manggilingan yang sifatnya ketuhanan.